Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah Tuhan berikan pada kita patut bersyukur atas kasih kemurahan-Nya yang luar biasa. Kalau pada saat kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, puji nama Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ya Tuhan. Pada sore hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah saat ini, memberkati ibadah kami Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan senantiasa berkarya buat kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau-lah kekuatan dalam hidupku Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu, kami hanya mengandalkan kepadamu. Kami tidak akan ragu lagi akan kasih setia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus menguasai kami, memberkati ibadah kami. Juga kami menyerahkan saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat. Untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Takkan kuragu Tuhan akan Engkau Tuhan. Janji-Mu selalu menunjukkan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan
kuat lagi, kutenangkan lagi melawan jemaatnya. Sinarara mahuri namanya Engkau banyak cara untuk menolong setiap kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Siarara mata kalamaya sikunirama. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu ajaib. Engkau begitu dahsyat Tuhan. Engkau sanggup menolong setiap kami. Siarara mata kalamaya siarara malam semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu sobat yang setia. Dialah Tuhan Yesus. Katakan ada satu sobatku yang setia. Susah
Tuhan untuk menghibur hati kita ya. Dikala kita susah, sedih, ketika gak usah memikirkan hal lain, biar kita berseru pada Tuhan Yesus. Dialah sobat setia, Dia tidak pernah meninggalkan. Dikala kita susah, dikala kita sakit, kita hanya berseru kepada Tuhan Yesus. Dia sobat yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan. Dikala kita susah atau sedih, Dialah yang menghibur kita. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu Tuhan untuk cara membuka pintu buat kami Tuhan Yesus. Engkau begitu ajaib, Engkau begitu dahsyat buat kami Tuhan. Haleluya.
Engkau Allah yang tidak pernah lalai. Kalau Engkau berjanji, Engkau selalu menepati janji-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara, bahkan sanggup menjadikan kami pemenang-pemenang. Karena itu kami mempercayakan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada pertolongan, ada kekuatan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami sampaikan pujian kami dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang dengan hati yang terbuka kami siap untuk menerima kebenaran firman. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Saya berdoa saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Sore ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini, hidup adalah proses pembelajaran. Ya, sekali lagi, hidup adalah proses pembelajaran. Ya, ada banyak konsep tentang kehidupan. Ada yang berkata hidup adalah pilihan, hidup adalah anugerah, hidup adalah perjuangan, dan sebagainya. Ya. Nah, salah satu konsep tentang kehidupan adalah hidup adalah proses pembelajaran. Ya. Karena itu mari kita akan belajar bersama-sama. Kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-13 di ayat yang ke-11. 1 Korintus pada pasal yang ke-13 di ayat yang ke-11. Saya akan membacakan. Bapak Ibu sudah bisa menyimak dari Alkitab, ataupun mungkin menggunakan gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya. 1 Korintus 13 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Ya. Nah, Bapak Saudara, ayat ini berkata, ketika kita masih kanak-kanak, ya, itu kita berkata-kata, kita berpikir, kita merasa atau berperasaan seperti kanak-kanak, karena memang masih kanak-kanak. Semua kita yang ada di ruangan ini pasti ya sudah pernah melewati masa kanak-kanak. Betul ya? Mungkin 20 tahun yang silam, 30, 40, 50, 60 ya. Untuk bulan ini mungkin 70 tahun yang silam. Nah, ya, semua yang ada di ruangan ini pasti pernah melewati masa kanak-kanak. Jadi kita tahu persis kanak-kanak itu seperti apa, karena kita semua pernah merasakan hal itu, pernah melewati masa itu. Ya. Nah, sesudah menjadi dewasa, dikatakan aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya, tentu lucu ya kalau sudah jadi semakin bertumbuh dewasa, usianya bertambah, tetapi masih kanak-kanak. Wah, lucu sekali. Ya, bahkan terkesan aneh loh. Ya, mungkin katakanlah seusia saya 51 tahun. Ya, lalu saya masih berpikir, berkata-kata, atau berperasaan seperti anak-anak. Wah, Bapak Ibu Saudara kan kode-kode. Wah, ini bapak yang satu ini kok aneh ya. Usianya sudah lumayan, rambutnya sudah mulai ada putihnya. Ya, lu kok masih seperti anak-anak. Lucu.
gitu ya, bahkan mungkin aneh. Orang yang sudah dewasa, dia harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya. Ini bicara tentang pertumbuhan. Pertumbuhan menuju kedewasaan yang tentunya didapat melalui proses pembelajaran. Ya, kalau seorang kanak-kanak atau seorang anak-anak ketika dia menuju dewasa, dia itu tidak langsung bisa tahu semua, tetapi harus melewati tahapan proses pembelajaran. Waktu mungkin usia 1 tahun, 2 tahun, dia belajar berjalan. Ya, dia belajar mulai manggil papa atau mama, ya, manggil papa, wah seneng suku papanya, ya, manggil mama, wah seneng suku, betul ya? Kalau orang tua lihat anak 1 tahun, 1 tahun lebih belajar ngomong begitu, ya, waduh seneng, jalan sambil maaf pantatnya megol-megol, suku ya, lu jatuh, nangis, waduh seneng, lucu, namanya masih anak-anak. Tapi kalau sudah 51 tahun kayak saya cuma bisa ngomong mama, papa, sudah ngomong, kok aneh ini ya. Berarti tidak belajar. Harus ada proses pembelajaran yang dilewati seorang manusia untuk bisa bertumbuh menuju kedewasaan. Harus ada. Ya, kalau tidak mau melewati proses pembelajaran, maka tidak akan bisa menuju kedewasaan. Ya, karena itulah judul perenungan firman Tuhan, hidup adalah proses pembelajaran. Memang pembelajaran itu sendiri adalah sebuah proses yang harus dialami seseorang dalam hidup ini untuk mencapai sebuah kemajuan. Ya, kalau mau lebih maju, dia harus melewati sebuah proses yang namanya pembelajaran. Ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu ketika lewati proses pembelajaran. Dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Dari yang tidak mampu jadi mampu, dan seterusnya. Itu namanya proses pembelajaran. Proses pembelajaran memang bukan hal yang mudah. Ya, ketika kita belajar, anak-anak belajar sesuatu, bagi si anak itu bukan hal yang mudah, Dia belajar ngomong, wah, ya masih ada salahnya, masih ada kelirunya, ya namanya belajar. Proses pembelajaran memang bukan hal yang mudah, bahkan seringkali menyulitkan, bahkan mungkin menyakitkan. Sama ya, kita dalam kehidupan juga begitu ya. Seiring waktu ketika kita menjalani kehidupan, ada proses pembelajaran dalam kehidupan, ya kita merasakan tidak mudah ya. Saya belajar dalam hidup ini tidak mudah. Ada hal yang membuat saya jadi sulit, bahkan ada hal yang membuat saya jadi sakit karena ada dalam proses pembelajaran itu. Tetapi akan lebih parah jikalau kita tidak mau belajar. Jadi kita nggak mau belajar karena kita merasa proses pembelajaran itu tidak enak. Ya, proses pembelajaran itu menyulitkan. Proses pembelajaran itu menyakitkan. Karena itu saya nggak mau belajar deh. Saya berhenti, saya nggak mau ikut proses pembelajaran dalam hidup ini. Ya, itu akan membuat hidup kita jadi lebih parah. Ya, karena tidak mau berada dalam proses pembelajaran. Pembelajaran atau belajar merupakan keputusan yang harus kita buat. Jadi kita yang harus buat sendiri, ya, saya mau mengikuti proses pembelajaran. Itu keputusan yang harus kita buat. Dan keputusan yang kita buat untuk mau masuk dalam proses pembelajaran, ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita selanjutnya. Jadi kalau kita berkata saya mau masuk dalam proses pembelajaran, maka ini akan mempengaruhi atau berdampak pada keputusan kita selanjutnya di hidup kita. Hal ini akan membuat kita menjadi semakin bijak. Hal ini akan membuat kita semakin hati-hati. Orang yang mau masuk dalam proses pembelajaran, dia akan menjadi semakin bijak, dia akan menjadi semakin hati-hati. Ya, dan tentu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang yang seperti ini. Saya memberi contoh dalam hal berjanji. Dulu waktu saya remaja, seingat saya itu paling gampang ngomong ya, gitu ya. Jadi kalau disuruh atau ditanya atau ya, gitu ya. Tidak tahu bisa melakukan atau enggak,
bisa menepati apa yang saya ucapkan ini atau enggak, saya enggak tahu. Pokok saya ngomong ya, gitu ya. Sepertinya dengan mudah saya mengucapkan ya, gampang, beres, gitu ya. Saya siap lakukan dan sebagainya. Waktu saya remaja begitu, Tapi dalam kehidupan ketika saya belajar lewat proses pembelajaran ya, saya jadi ngerti bahwa ternyata sebuah kata-kata atau sebuah janji yang saya ucapkan itu harus bisa dipegang dan dipercaya. Saya nggak boleh gampang-gampang ngomong ya kalau saya belum tentu bisa atau belum tentu siap melakukan. Ya, kalau masih anak-anak mungkin ngomong iya mami, tapi tidak lakukan, tidak masalah. Tapi kalau sudah bertambah usia terus seperti itu, ini menunjukkan orang yang tidak bisa dipercaya. Kata-katanya tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Kalau berjanji tidak bisa menepati, ingkar janji, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki responsibility dan sebagainya. Nah tentu kalau orang seperti ini ada di masyarakat, dia tidak akan dihargai. Kalau dia ngomong, orang akan mencibir. Orang akan berkata begini, lah ngomong-ngomong kamu. Bisa nih ngomong tok. Ya, ngelaku nggak bisa, ngomong begini, ngomong begitu, janji begini, janji begitu. Buktinya nggak ada. Akhirnya tidak dihargai orang. Karena memang tidak memiliki tanggung jawab, responsibility. Tapi sebaliknya orang yang mau belajar dalam proses pembelajaran di hidup ini, dia akan bertumbuh. Saya harus belajar untuk bisa menjaga kata-kata saya. Berhati-hati dengan kata-kata saya. Berhati-hati dengan janji yang saya buat. Kalau saya berjanji, saya harus bisa menepati. Alkitab berkata, tepatilah janjimu. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak berjanji daripada engkau berjanji tapi tidak menepati. Ya nah, ketika saya bertumbuh dalam proses pembelajaran di hidup saya sekarang hati-hati, Kalau ada orang yang tanya sama saya atau minta bantuan saya tidak cepat-cepat menjawab. Saya tidak langsung berkata, ya saya siap membantu. Tidak, saya diam dulu. Atau mungkin saya berkata, saya tidak janji. Saya bisa membantu Anda atau tidak, saya tidak janji. Kalau saya nanti bisa membantu, ya saya bantu. Tapi kalau saya tidak bisa membantu, maaf, saya tidak bisa membantu. Ya karena Pak, saya belajar, saya jaga kata-kata saya, supaya saya bisa dipercaya. Jadi kalau saya ngomong, orang percaya dengan kata-kata saya. Kalau enggak, nanti jadi seperti kayak kanak-kanak ini, asal ngomong aja, asal janji aja. Nempatinya bisa apa enggak? Enggak tahu. Pokoknya ngomong, pokoknya janji. Nah, ya. Jadi orang yang mau berada dalam proses pembelajaran, ya, akan membuat dia semakin hati-hati, semakin bijak, dan tentunya akan berdampak mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dia buat di dalam kehidupannya. Nah, belajar atau proses pembelajaran dalam kehidupan ini bisa didapat dari banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Mungkin itu kegagalan. Belajar dari kegagalan. Semua orang kan pernah gagal. Siapa yang tidak pernah gagal? Tidak ada. Yang tidak pernah gagal itu cuma satu, Tuhan. Tadi pujiannya tadi berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Ya, tapi kalau manusia semua pernah gagal, ya. Belajar dari kegagalan, oke. Belajar dari kesulitan, tantangan, masalah yang kita hadapi, penderitaan, kita belajar. Oh, seperti ini, saya mesti hadapi seperti ini. Saya harus bersikap seperti ini. Bahkan belajar dari keberhasilan orang lain. Mungkin kita lihat, oh dia bisa berhasil karena seperti ini. Belajar dari keberhasilan orang lain. Jadi bisa belajar dari banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi yang terutama sebagai umat Tuhan, hendaknya kita belajar dari firman Tuhan. Karena kalau belajar dari kehidupan saja terbatas. Tapi kalau belajar dari firman Tuhan, itulah yang paling tepat dan tidak pernah salah. Mari kita buka Alkitab Mazmur pasal 119 di ayat yang ke-71. Mazmur pasal 119 di ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Perkataan pemazmur, ya, sesuatu yang sulit
ditangkap dan dimengerti oleh akal sehat, tertindas kok baik. Biasanya bahwa aku diberkati itu baik bagiku, bahwa aku sukses itu baik bagiku. Nah itu mudah dimengerti. Tetapi pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mengapa pemazmur berkata demikian? Lanjut kalimat berikut. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Huruf besar berarti ketetapan Tuhan. Firman Tuhan. Ternyata pemazmur berkata ketika dia mengalami tindasan, kesulitan, tantangan, masalah terjadi dalam hidupnya, membuat dia bisa belajar, rindu belajar, mau belajar, rela belajar ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Ya, jadi belajar firman Tuhan itu sebenarnya bagi umat Tuhan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Proses pembelajaran dari hal yang lain boleh. Tadi saya kasih contoh dari kegagalan masa lalu, dari kesulitan yang dihadapi, atau dari keberhasilan orang lain. Boleh belajar itu, dari itu semua. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah belajar dari firman Tuhan. Karena itu yang paling tepat dan tidak pernah salah. Oke, nah sekarang kita masuk. Belajar apa saja, ya, belajar apa saja di dalam proses pembelajaran di hidup ini. Kita belajar apa saja? Yang pertama, belajar untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Semua orang punya kekurangan, ya. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, sudah ada. Semua orang punya kelemahan. Tokoh Alkitab pun kalau saudara baca, siapapun mereka, mulai dari mungkin Daud yang dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan, ternyata punya kelemahan. Ya, Daud itu punya kelemahan. Ya, Abraham yang disebut bapak orang beriman, ternyata juga punya kelemahan. Ya, Musa, seorang yang bisa memimpin Israel dalam jumlah sekian banyak keluar dari Mesir, ternyata juga punya kelemahan. Rasul Paulus punya kelemahan, dan semua tokoh Alkitab punya kelemahan. Tapi satu yang tidak punya kelemahan, siapa? Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia pun, Tuhan tidak punya kelemahan. Tetap tidak ada kelemahan. Dicari kelemahannya, dicari salahnya oleh ahli Taurat, imam kepala, orang Farisi, dicari salahnya, tidak ketemu. Sampai akhirnya difitnah. Karena tidak nemu salahnya Tuhan Yesus. Tapi mereka ingin menghukum, mereka ingin menjatuhkan hukuman, mereka ingin menyiksa, mereka ingin membuat Tuhan Yesus menderita. Dicari salahnya tidak ketemu. Maka dibuatlah ya satu skenario gitu ya, yang menuduh, yang mengata-ngatai atau yang memfitnah demikian, sehingga membuat akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah salah sekalipun dalam tubuh manusia. Mengapa? Karena memang Tuhan Yesus itu bukan cuma anak Allah, tetapi juga Allah anak. Saya perlu tekankan ini ya. Tuhan Yesus bukan cuma anak Allah, tapi Tuhan Yesus juga Allah anak. Mengapa saya perlu tekankan ini? Karena ada ajaran yang berkata Tuhan Yesus itu hanya anak Allah, tapi bukan Allah anak. Sudah tahu perbedaan anak Allah dan Allah anak? Anak Allah itu adalah anaknya Allah. Kita umat Tuhan ini bisa nggak disebut anak Allah? Bisa. Anak-anak Allah kita ini bisa. Tuhan Yesus itu hanya anak Allah. Ajaran itu berkata demikian. Tapi Tuhan Yesus bukan Allah anak, bukan. Karena Tuhan Yesus itu bukan Allah. Sehingga iman orang yang mengajarkan ini berkata Allah yang mereka percaya itu dui tunggal. Cuman Allah Bapa dan Allah Roh atau Allah Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus tidak diakui sebagai Allah. Tuhan Yesus hanya anak Allah, tapi bukan Allah anak. Nah, saya perlu tegaskan, kita Gereja Betel Indonesia, ya, mengakui bahwa Allah yang kita sembah, kita percaya itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Anak itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan sekedar anak Allah, tapi Tuhan Yesus juga Allah Anak. Tuhan Yesus adalah Allah. Amin.
Ini harus kita pegang. Jangan sampai digoyahkan, Saudara ya. Kalau sampai digoyahkan bahaya, kita bisa dibelokkan, disesatkan dari kebenaran yang sesungguhnya. Ya jadi karena itulah, maka Tuhan Yesus nggak pernah salah mengenakan tubuh manusia, 100% manusia, namun juga 100% Allah, tetap tidak pernah salah. Dicari kesalahannya, tidak ditemukan kesalahan, karena memang 100% Allah, selain 100% manusia. Tapi semua manusia yang lain punya kekurangan. Kan itu kalau saudara mau cari orang yang tidak punya kekurangan, tidak ada, saudara. Ya, saya kepingin punya calon suami yang tidak punya kekurangan. Saya kepingin punya calon istri yang tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan. Saya kepingin punya orang tua yang tidak punya kekurangan kelemahan. Saya kepingin punya anak yang tidak punya kekurangan kelemahan. Waduh, tidak ada, saudara. Ya, dicari tidak ada, saudara. Karena waktu dicari dengan teliti, semakin dicari teliti, semakin ketemu lu ternyata kelemahannya ini. Lo ternyata kekurangannya ini. Lo ternyata punya kekurangan, punya kelemahan. Betul? Ada Bapak Ibu Saudara yang pernah menemukan seseorang yang tidak punya kekurangan atau tidak punya kelemahan? Tidak ada, Saudara. Kalau saya sepanjang umur hidup ini yang saya lihat, Saudara, siapapun dia, tidak ada. Semua punya kekurangan. Ya, suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, orang tua punya kekurangan, anak punya kekurangan, ya, rekan kerja punya kekurangan. Dan saya mesti mengaku dengan jujur, pendeta juga punya kekurangan. Betul ya? Jadi kan itu jangan berasumsi, wah cari pendeta yang sempurna. Tidak ada, so. Kalau pendeta yang sempurna berarti kakinya sudah ada di tanah, so. Sudah terbang. Tapi kan karena pendeta sempurna. Tapi masalahnya tidak ada. Ya, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Yang lain semua punya kekurangan. Nah, semua orang punya kekurangan, punya kelemahan. Bahkan juga pernah mengalami kegagalan. Tetapi yang penting mau bangkit dan belajar untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, semua orang punya kekurangan, bahkan juga pernah mengalami kegagalan. Tetapi yang penting mau bangkit dan belajar untuk menjadi lebih baik. Kita lihat satu ayat di Yesaya 1, ayat yang ke-17. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Penekanan saya kata yang pertama, belajarlah berbuat baik. Di dalam terjemahan lain, kalimat ini dikatakan, lakukanlah yang baik. Jadi belajar melakukan yang baik. Ya. Semua harus belajar untuk melakukan yang baik sesuai ayat ini ya, supaya menjadi lebih baik. Kalau tidak belajar melakukan yang baik, maka tidak akan menjadi lebih baik. Justru kita belajar untuk melakukan yang baik, belajar lagi melakukan yang baik, belajar lagi melakukan yang baik, membuat kita akhirnya menjadi lebih baik. Satu ayat lagi, Titus pasal 3 ayat yang ke-14. Titus pasal 3 di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Stop sampai situ ya. Belajar melakukan pekerjaan yang baik. Di terjemahan yang lain itu dikatakan belajar menggunakan hidupnya untuk melakukan yang baik. Wow, ini lebih mudah dimengerti ya. Jadi kalau Alkitab terjemahan baru cuma dikatakan belajar melakukan pekerjaan yang baik. Tapi di terjemahan yang lain saya baca itu dikatakan belajar menggunakan hidupnya untuk melakukan yang baik. Jadi menggunakan hidup atau mengisi hidup untuk melakukan yang baik. Ini penting, Musuh. Ini penting. Ya. Jadi supaya kita bisa menjadi lebih baik, tentunya harus belajar menggunakan hidup, mengisi hidup untuk melakukan yang baik. Supaya jadi lebih baik. Kalau tidak mengisi hidup dengan hal yang baik, dengan melakukan hal yang baik, tidak bisa jadi lebih baik. Tidak bisa, tidak bisa. Oke ya. Jadi yang pertama, belajar untuk menjadi lebih baik.
Jadi proses pembelajaran dalam kehidupan membuat kita belajar untuk jadi lebih baik, ya, semakin baik. Yang kedua, belajar untuk semakin hidup benar. Bukan cuma baik, bukan cuma melakukan pekerjaan yang baik, tetapi sekarang yang kedua, semakin hidup benar. Kristus sudah menyelamatkan dan membenarkan kita dari dosa. Kristus sudah memerdekakan kita. Ini kita bulan ini sedang memperingati ya kemerdekaan. Ya, karena itu nanti katanya minggu depan ada mau dibuat acara gitu ya. Acara apa? Wah, ya nanti biasa saja minggu depan ya untuk memperingati hari kemerdekaan, gitu ya. Karena kita cinta tanah air kita Indonesia. Tuhan tempatkan kita di Indonesia untuk kita boleh menjadi berkat buat Indonesia. Ya, karena itu tentunya kita harus berjiwa patriotisme, ya, berjiwa cinta tanah air, yang mencintai Indonesia. Nah, kemerdekaan Kristus sudah berikan kepada kita. Ya, satu ayat dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kita lihat sebentar ya. Yohanes pada pasal yang ke-8 di ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Anak U besar berarti ditujukan kepada Tuhan Yesus. Kristus sudah memerdekakan kita. Maka kita ini benar-benar merdeka. Bapak saudara, saya dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari hukuman akibat dosa, dimerdekakan dari kutuk. Kristus sudah memerdekakan kita. Nah, karena itu mari kita belajar untuk semakin hidup benar. Ya, belajar untuk semakin hidup benar. Kalau yang pertama tadi belajar untuk menjadi lebih baik, sekarang yang kedua meningkat. Bukan cuma baik saja, tapi sekarang menjadi semakin benar. Benar di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 26 di ayat yang ke-9. Yesaya 26 di ayat yang ke-9, saya mengutip bagian kalimat yang terakhir, dikatakan belajar apa yang benar. Ya, penduduk bumi belajar apa yang benar. Jadi belajar apa yang benar dimulai dari tahu apa yang benar. Kalau kita mau belajar apa yang benar, dimulai kita harus tahu apa yang benar. Setelah kita tahu apa yang benar, meningkat, mengerti apa yang benar. Bukan cuma tahu ya, tapi sekarang ngerti. Kalau kita ngerti apa yang benar, kita bisa membedakan. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang tidak benar. Bisa dibedakan, bisa dipilah. Tapi kalau nggak ngerti apa yang benar, nggak bisa membedakan. Jadi dimulai dari tahu apa yang benar, lalu mengerti apa yang benar, dan akhirnya melakukan apa yang benar. Tahu apa yang benar, mengerti apa yang benar, sehingga bisa membedakan yang benar dengan yang tidak benar, dan terakhir melakukan apa yang benar. Ini belajar untuk semakin hidup benar. Ya, nah ini perlu ada dalam proses kehidupan kita. Proses pembelajaran dalam hidup kita. Rindu Tuhan, aku rindu supaya semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Satu ayat berkata minggu lalu sudah saya sampaikan, ya, biarlah yang kudus atau yang benar itu semakin kudus. Tetapi yang jahat akan semakin jahat. Nah, bagi saudara, ayo kita sebagai umat Tuhan belajar. Tuhan, aku rindu sebagai umat Tuhan. Aku sudah disebut juga sebagai orang-orang kudus. Aku rindu untuk menjadi semakin kudus, rindu untuk menjadi semakin benar. Ya, dimulai dari tahu yang benar, mengerti yang benar, dan melakukan yang benar. Ya, oke, itu yang kedua.
Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama, proses pembelajaran dalam kehidupan dimulai dari belajar untuk menjadi lebih baik. Semakin hari semakin lebih baik. Lebih baik. Yang kedua, belajar untuk semakin hidup benar. Ya, tentunya di hadapan Tuhan, ya, kebenaran di hadapan Tuhan, kebenaran Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, belajar untuk semakin hidup benar, dimulai dari tahu apa yang benar, mengerti apa yang benar, dan melakukan apa yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini yang ketiga. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita lihat Efesus 5 di ayat yang ke-17. Efesus 5 di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Kata usahakanlah berarti ada perjuangan, ada upaya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan harus berjuang, harus berupaya, diusahakan. Tidak gampang memang, ya, tidak mudah, harus diupayakan. Nah, kehendak Tuhan itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat pribadi, bersifat khusus, bersifat personal. Nah, kehendak Tuhan yang bersifat umum itu ada di poin yang kedua tadi. Belajar melakukan apa yang benar, itu adalah kehendak Tuhan yang bersifat umum. Misalkan, jangan mencuri, jangan membunuh, belajar saling mengampuni. Ini kehendak Tuhan yang bersifat umum, berlaku untuk semua anak Tuhan sama. Tetapi ada kehendak Tuhan yang bersifat pribadi, bersifat personal, bersifat khusus. Nah, ini poin yang ketiga. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan yang bersifat pribadi buat diri kita. Contoh, kalau yang SMA mungkin ya, atau dia mau lanjut ke perguruan tinggi, ya. Nah, kalau dia umat Tuhan yang sungguh-sungguh, dia cari Tuhan, kehendak Tuhan buat saya ini apa? Saya harus kuliah di bidang apa? Atau kalau saya tidak kuliah, saya harus kerja di bidang apa? Apa yang saya harus lakukan? Ini bersifat personal, so. Bagi si A tidak sama dengan si B. Bagi si B tidak sama dengan si C. Tidak sama. Tuhan punya kehendak untuk masing-masing anak-anaknya. Kehendak khusus ya. Kehendak personal, kehendak pribadi. Itu tidak sama. Tidak sama. Ya. Kalau sama, berarti nanti Tuhan ingin semua jadi dokter. Waduh. Tidak ada profesi yang lain. Karena kehendak Tuhan yang khusus untuk semua umatnya itu ternyata dokter saja. Semua profesinya dokter. Padahal enggak. Tuhan punya kehendak khusus untuk setiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin, dia kuliah dokter dan akhirnya bekerja di bidang dokter, profesinya dokter. Ada yang mungkin jadi pengusaha, ya. Ada yang mungkin jadi guru, ya, dan sebagainya. Macam-macam tuh. Tiap orang Tuhan punya kehendak khusus beda-beda. Nah, ini yang mesti dicari tahu. Buat saya, apa yang Tuhan mau? Ini cuma salah satu contohnya dalam soal seperti ini ya. Dan ada banyak hal yang lain dalam keputusan yang kita akan buat, ya, dalam langkah yang akan kita ambil. Nah, ini kita perlu tahu, kita perlu mengerti apa ya kehendak Tuhan buat pribadi saya ini apa. Ini perlu kita tahu, ya. Menemukan kehendak Tuhan secara pribadi adalah penemuan yang terbesar. Di dunia ini ada banyak penemuan-penemuan yang sudah ditemukan. Ditemukan lampu, ya, ditemukan pesawat terbang, ya, dan macam-macam penemuan. Wah, itu penemuan yang hebat-hebat. Tetapi penemuan yang terbesar adalah ketika seorang manusia mampu menemukan kehendak Allah secara pribadi dalam hidupnya. Ini adalah penemuan yang terbesar. Karena memang tidak mudah mengerti dan menemukan kehendak Allah secara pribadi dalam hidup kita itu tidak mudah. Betul, tidak mudah. Kalau yang secara umum ya bisa kita tahu, ya, jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya. Itu berlaku secara umum. Tapi yang sifatnya pribadi tidak mudah. Ini kita perlu tahu, cari tahu. Apa ya Tuhan? Kehendak Tuhan buat saya pribadi itu apa? Apa yang harus saya lakukan?
ya, untuk masa depan saya, untuk studi saya, untuk pekerjaan saya. Contoh lagi, apakah saya ini menikah atau tidak? Loh, ini Tuhan punya kehendak untuk masing-masing orang. Ya, punya kehendak untuk masing-masing orang. Ya, Rasul Paulus tidak menikah, dan Paulus berkata, kalau bisa tidak menikah, itu jauh lebih baik daripada menikah. Mengapa? Karena Rasul Paulus berkata bisa memusatkan perhatiannya kepada Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan lebih daripada orang yang menikah. Itu Alkitab berkata demikian. Sebab orang yang menikah pikirannya terbagi, tidak bisa hanya untuk Tuhan saja, pikirannya juga terbagi untuk keluarganya. Betul kan? Namanya menikah, ya harus memperhatikan suaminya, memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya. Itu kan namanya orang yang menikah berumah tangga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi kalau yang tidak menikah, nah ini bisa memusatkan perhatiannya yang lebih lagi. Ini kehendak Tuhan yang bersifat personal dan tidak bisa dipukul rata ya. Semua orang harus menikah. Oh, tidak bisa. Semua orang tidak boleh menikah. Oh, tidak bisa. Masing-masing Tuhan punya kehendak pribadi. Ada yang mungkin memang Tuhan taruh dalam hidup orang tersebut tidak menikah. Tuhan ingin pakai orang itu bisa punya waktu, perhatian, konsentrasi yang lebih lagi untuk Tuhan. Tapi ada orang yang memang Tuhan taruh dalam hidupnya untuk menikah, berkeluarga, ya, bertanggung jawab terhadap keluarganya dan seterusnya. Ini kehendak Tuhan yang bersifat pribadi. Menemukan kehendak Tuhan yang bersifat pribadi adalah penemuan yang terbesar. Mengetahui kehendak Allah yang bersifat pribadi adalah pengetahuan atau hikmat yang terbesar. Jadi kalau bisa tahu kehendak Allah secara pribadi, itu pengetahuan yang terbesar, hikmat yang terbesar. Dan melakukan kehendak Allah secara pribadi adalah prestasi yang terbesar dalam hidup ini. Jadi ternyata prestasi yang terbesar dalam hidup ini bukan ketika kita bisa juara dalam satu perlombaan, bukan. Tapi prestasi yang terbesar dalam hidup ini ketika seorang umat Tuhan setelah dia menemukan kehendak Allah, dia mengetahui kehendak Allah, dia melakukan kehendak Allah secara pribadi. Itu adalah prestasi yang terbesar dalam kehidupan seorang manusia. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, mari kita belajar sama-sama dalam proses pembelajaran di hidup ini. Ya, dimulai dari belajar untuk menjadi lebih baik, ya, lalu kemudian belajar untuk semakin hidup benar, dan puncaknya belajar untuk mengerti kehendak Tuhan secara pribadi untuk hidup kita masing-masing. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat, ya, hidup adalah proses pembelajaran untuk membuat kita semakin maju, semakin baik, ya. Teruslah belajar untuk menjadi baik, lebih baik, dan akhirnya terbaik. Kita akan datang kepada Tuhan. Pelayan mimbar silakan maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan proses pembelajaran dalam kehidupan membuat kita bertindak hati-hati, jadi orang yang semakin bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar
rindu, kami rela untuk masuk dalam proses pembelajaran. Karena kami sadar, kami masih jauh dari sempurna. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam hidup kami. Tentu kami mau untuk belajar di dalam kehidupan ini, supaya kami boleh menjadi lebih baik, menjadi semakin benar di hadapan Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Karena Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, ya Bapa. Karena kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Inilah doa dan kerinduan setiap umat-Mu. Ku mau selalu kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Karena dalam menjalani kehidupan, kami terus belajar dan belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk menjadi semakin benar di hadapan Tuhan, dan belajar untuk bisa mengetahui kehendak Allah secara pribadi bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, sehingga kami rindu dalam kehidupan ini kami boleh bertumbuh. Iman kami, rohani kami semakin bertumbuh menuju pada kedewasaan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Itu Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat Tuhan yang mau belajar untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, yang membutuhkan bantuan doa. Untuk yang sakit Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Semua yang sudah melayani persembahan yang sudah dipersembahkan, yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Demikian juga kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.